hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, pemirsa Niaga TV atau TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sudah selesai membahas masalah hijrah. Di dalam penjelasan hijrah ada terselip keterangan tentang bepergian ke negeri kafir. Kalau hijrah kan dari negeri kafir ke negeri muslim. Sekarang sebaliknya, pergi ke negeri kafir. Bukan untuk menetap, hanya untuk sebuah keperluan. Dibolehkan dengan 3 syarat. Syarat pertama, punya iman yang cukup. Untuk bisa menolak syahwat, godaan, cobaan, rayuan, yang mungkin akan teralami selama di negeri kafir. Tanpa iman yang kuat bisa terjerumus ke dalam maksiat. Keduanya memiliki ilmu, pemahaman tentang syariat yang cukup untuk menolak berbagai macam syubhat, apalagi menyangkut masalah akidah, masalah tauhid, masalah iman dan keyakinan, masalah yang sangat fundamental dalam agama kita. Kalau enggak, bisa terpengaruh oleh pemikiran kufur yang ada di negeri tersebut. Termasuk juga memiliki pemahaman tentang aspek fikih yang berkaitan dengan masalah fikih ibadah. Bagaimana sholat di negeri kafir, bagaimana wudunya, kemana menghadapnya ketika kita tidak tahu arah kiblat, termasuk fikih muamalah, termasuk menyangkut halal haramnya makanan dan wadah yang disajikan oleh orang kafir kepada kita, dan seterusnya. Jadi butuh ilmu. Dan yang ketiga tentu saja ada keperluan yang mendesak, yang mengharuskan kita pergi ke negeri kafir. Ini 3 syarat. Iman, ilmu, dan keperluan. Salah satu di antara ketiga ini tidak terpenuhi, apalagi 3-tiganya, maka haram. Tidak boleh bepergian ke negeri kafir. Karena sangat mungkin dia terjerumus ke dalam fitnah. Atau minimalnya dikhawatirkan. Juga ada menyia-nyiakan harta yang kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla tentang hartanya. Adapun berangkat ke negeri kafir untuk keperluan dunia seperti berobat, seperti umpamanya untuk mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat bagi umat yang tidak ada di negeri Islam, dan dia memiliki agama yang kuat dan pemahaman ilmu agama yang cukup, maka tidak apa-apa untuk pergi ke negeri kafir. Adapun sekedar siyahah, sekedar tamasya, sekedar berlibur, yang tidak ada keperluan apa-apa, sekedar senang-senang, maka inilah yang diharamkan. Inilah yang tidak boleh. Karena memberikan keuntungan berupa devisa kepada negeri kafir. Terus juga berbahaya bagi agamanya dan akhlaknya. Berbahaya tentang
keamanan mulut dan perutnya dari perkara-perkara yang haram. Di negeri kafir mungkin agak sulit menemukan makanan yang halal. Tidak sekedar halal zati tapi juga halal kasabi. Tidak sekedar umpamanya halal jenis makanan, tapi prosesnya juga. Ayam halal, tapi kalau tidak disembelih jadi haram. Daging sapi, daging kambing halal, tapi kalau proses penyembelihannya tidak syar'i bisa menjadi haram. Sayur-sayuran atau buah-buahan tapi dicampur sake atau minuman keras, minuman beralkohol, maka menjadi haram. Itulah beberapa penjelasan ringkas tentang hukum bepergian ke negeri kafir. Sekarang bagaimana kalau tinggal menetap di negeri kafir, baik selamanya atau sementara, baik sementaranya hanya beberapa bulan, mungkin ikut pelatihan, pendidikan singkat, atau beberapa tahun baik sekolah ataupun kerja dengan kontrak kerja sekian tahun sudah ditetapkan. Boleh apa tidak? Pada hakikatnya tinggal menetap di negeri kafir berbahaya bagi agama seorang muslim. Berbahaya bagi akhlaknya, bagi perilakunya, bagi adabnya. Kita menyaksikan banyak orang muslim dari negara muslim pergi ke negeri kafir beberapa tahun, dan ketika kembali jauh berbeda dengan kondisi ketika dia berangkat. Pulang menjadi orang yang fasik, yang tidak peduli dengan agamanya. Tak jarang pulang dalam keadaan murtad dari agamanya, kafir, keluar dari Islam. Yang lebih parah sampai menentang secara mutlak kepada ajaran Islam, mengolok-olok agama, mengolok-olok kaum muslimin. Kondisi seperti ini karena tidak terpenuhi syarat-syarat tadi. Agamanya kurang, ilmu tentang agama kurang. Berangkat ke negeri kafir ya sudah, hanyut sudah. Larut di dalam agama dan keyakinan orang kafir. Tapi kalau diharuskan, tetap kita harus tinggal di negeri kafir. Ada setidaknya dua syarat yang fundamental, dua syarat yang sangat prinsip. Apa syarat yang pertama? Pertama adalah amnul muqimi ala dinih bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman wa quwwatil azimah ma yatma'innuhu ala thabat ala dinih. Pertama, amannya orang yang akan mukim tadi tentang agamanya. Tadi dia punya ilmu yang cukup tentang agama. Dia punya iman yang cukup, memiliki tekad yang kuat, keyakinan yang mantap tentang agamanya. Dia menyembunyikan permusuhan kepada orang kafir, menjauhi dan tidak bermualah, berkasih sayang, bercinta kasih dengan orang-orang kafir karena menjalin persahabatan erat, apalagi persaudaraan dengan orang-orang kafir. Itu bisa menggerus keimanan kita. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang jauh lebih tahu tentang kita, tentang isi hati kita. Karena dia yang menciptakan kita, mengetahui kadar dari hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, ayat yang terakhir. Kata Allah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum.
Kata Allah, kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun orang-orang yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Akan ada waktu perang Badar, kaum muslimin melawan orang kafir, ada yang berhadap-hadapan antara anak dengan ayah, ayah dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan saudara kerabat dekatnya, seseorang yang tadinya bersahabat erat menjadi musuh yang saling berhadapan dengan pedang di tangan masing-masing. Karena iman, karena keyakinan. Lihat lagi surah Al-Ma'idah ayat 51 dan 52. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian kasihi, atau sebagai pemimpin bagi kalian. Sebagian dari mereka menjadi wali, bagi sebagian yang lain menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi pemimpin, penolong bagi yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai sahabat dekat, sebagai saudara dekat, sebagai pemimpin, fa innahu minhum, orang itu termasuk golongan mereka, masuk golongan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu ayyatiya bil fath aw amrin min indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit syubhat, nifaq, orang-orang munafik. Mereka itu berlomba-lomba untuk mengambil hati orang-orang kafir. Orang munafik di kalangan kaum muslimin banyak yang menjadi penjilat kepada orang-orang kafir. Orang kafir, apalagi orang kafir tersebut berkuasa, memiliki kekuasaan dan uang. Di kalangan munafikin, kalangan internal kaum muslimin ada munafik, itu menjilat. Yusari'una fihim, berlomba-lomba. Selalu membela orang yang anti-Islam, anti kaum muslimin, dan selalu memojokkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kita khawatir aja diapa-apakan oleh orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi SAW menyatakan, anna man ahabba qauman fahuwa minhum wa annal mar'a ma man ahabba. Sesungguhnya siapa orang yang mencintai suatu kaum, dia akan termasuk mereka, termasuk kaum tersebut. Karena seseorang akan selalu bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai kaum muslimin, kita termasuk golongan kaum muslimin. Kalau kita mencintai orang-orang kafir, maka kita termasuk kelompok orang-orang kafir. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun suka sholat. Mencintai musuh Allah termasuk bahaya terbesar bagi seorang muslim.
Karena mencintai mereka mengakibatkan menyetujui mereka, mengikuti mereka, minimal tidak mengingkari kekufuran mereka, kebatilan dan penyimpangan mereka. Man ahabba qauman fahuwa minhum. Siapa orang yang mencintai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Jadi ini efeknya, ini bahayanya kalau seorang mukmin tinggal di negeri kafir tapi tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak memiliki iman yang cukup, iman lemah, ilmu tentang Islam dangkal. Akibatnya apa? Akibatnya nanti mencintai orang kafir tempat dia menetap di sana. Itu berbahaya. Inilah syarat yang pertama, memiliki agama, baik dari segi ilmu, keyakinan, dan pengamalan yang cukup kuat. Kedua, syarat yang kedua, ayyatamakkana min idhari dinih, bihaitsu yaqumu bisya'aril Islam, biduni mamani' fala yumna'u min iqamatis shalah wal jum'ah wal jama'at in kana ma huma yusalli jama'atan wa man yuqimul jum'ah wa la yumna'u min az-zakati was siyami wal hajj wa ghairihima min sya'airid din fa in kana la yatamakkanu min dhalik la yajuzil iqamah liwujubil hijrah hina idzin. Kedua, syarat kedua, memungkinkan melaksanakan agama syiar Islam tanpa ada larangan. Tidak dilarang sholat berjamaah ataupun sholat Jumat kalau di sana ada sholat jamaah dan sholat Jumat. Tidak dilarang saum, tidak dilarang zakat, tidak dilarang haji atau umroh. Para wanitanya tidak dilarang mengenakan hijab syar'i. Dan syiar-syiar Islam yang lain-lainnya. Kalau tidak memungkinkan, tidak boleh sholat. Tidak boleh saum, wajib kalau Ramadan itu makan dan minum secara terang-terangan. Kalau enggak di penjara. Wanita-wanita tidak boleh menutup aurat, harus pakai bikini semuanya. Maka kondisi seperti itu tidak membolehkan tinggal menetap di negeri kafir karena wajibnya hijrah ketika itu. Yang penduduk asli sana pun yang muslim tinggal di negeri kafir tidak boleh mengamalkan agamanya, maka wajib hijrah. Di dalam kitab Al-Mughni ketika menerangkan jenis-jenis hijrah, jenis-jenis manusia dalam hal berhijrah, berkata muallif, ahaduha man tajibu alaih wa huwa may yaqdiru alaiha wa la yumkinuhu idharu dinihi wa la tumkinuhu min iqamati wajibati dinihi ma'al maqami bainal kuffar fa hadha tajibu alaihi al-hijrah. Salah satu yang wajib hijrah, pindah dari negeri kafir, apalagi yang tadinya tinggal di negeri Islam terus datang ke negeri kafir seperti ini. Salah satu yang wajib adalah orang yang mampu melakukan hijrah dan tidak memungkinkan melaksanakan agamanya di negeri itu. Tidak memungkinkan menegakkan kewajiban agamanya selama tinggal di negeri kafir. Orang seperti ini wajib hijrah. Kalau enggak, terancam dengan ancaman neraka Jahannam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang menzalimi diri sendiri.
Dia tidak bisa melaksanakan kewajiban dari agamanya karena ditekan oleh orang kafir. Mati dalam keadaan demikian. Ditanya oleh para malaikat, bagaimana keadaan matimu dulu? Mereka menjawab, dulu kami tertindas di muka bumi. Makanya nggak bisa melaksanakan agama, nggak boleh sholat. Nggak boleh saum, begitu sholat dihukum, diintimidasi, disiksa. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah di dalamnya? Sudah, nggak bisa berhujjah lagi. Maka merekalah orang-orang yang menempati tempatnya di neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini merupakan azab yang dahsyat yang menunjukkan wajibnya hijrah. Dan hal itu disebabkan karena menegakkan kewajiban agamanya adalah wajib bagi yang mampu. Dan hijrah merupakan penyempurna dari kewajiban menegakkan syariat Allah. Kalau syariat Allah yang wajib ditegakkan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan hijrah, maka hijrah menjadi wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali karena sesuatu, maka sesuatu pun itu menjadi wajib pula. Inilah dua syarat bolehnya seseorang tinggal di negeri kafir. Pertama, memiliki agama yang cukup baik iman, ilmu, pengamalan. Yang keduanya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dari agamanya tanpa ada larangan sama sekali. Nah, setelah terpenuhinya dua syarat, dibolehkannya tinggal di negeri kafir tadi, maka orang-orang Islam yang tinggal di negeri kafir ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah ayyuqima lid-da'wah ilal Islam wa targhib fihi. Fahadha naw' minal jihad. Fahiya fardu kifayatin ala man qadar alaih. Yang pertama adalah tinggal di negeri kafir untuk mendakwahkan Islam. Memotivasi orang, mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak sekadar bisa melaksanakan agama, tapi bisa mendakwahi orang-orang kafir yang tinggal di negeri itu. Ini mah bukan boleh lagi, tapi jihad. Salah satu di antara jenis jihad. Dan ini fardu kifayah. Para ustadz yang memenuhi syarat silakan keluar negeri ke negeri kafir. Untuk dakwah, menegakkan daurah. Minimal fungsi dari daurah itu pembinaan, menguatkan akidah, agama orang-orang muslim yang ada di sana dan maksimalnya mendakwahi orang kafir yang ada di sana. Ini fardu kifayah bagi orang yang mampu melakukannya. Dengan syarat dakwah bisa terlaksana. Tidak ada larangan untuk berdakwah dan tidak ada intimidasi bagi orang yang memenuhi seruan dakwah ini. Memenuhi atau menjawab seruan dakwah ini, masuk Islam. Karena mengajak manusia ke dalam Islam termasuk salah satu di antara kewajiban dari agama ini. Termasuk tugas pokok para rasul. Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan setiap muslim dimanapun, kapanpun untuk menyampaikan walaupun satu ayat selama satu ayat itu bersumber dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ballighu, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, dari aku.
Walaupun satu ayat. Penjelasan ayat itu dari aku, dari Nabi SAW, bukan dari otaknya. Bukan dari kebodohannya. Inilah yang pertama. Jenis manusia pertama yang tinggal di negeri kafir, yaitu orang yang tinggal di negeri kafir untuk berdakwah. Ini bagus. Jihad. Bukan hanya boleh. Bukan hanya sunnah, tapi fardu kifayah. Atau orang yang memang memfasilitasi kedatangan para asatidz, para duat. Para da'inya tidak bisa tinggal lama, paling seminggu 2 minggu. Setelah itu pulang lagi. Nah kan harus ada yang mengkoordinir kegiatan dakwah ustadz di sana. Ngatur ini, ngatur itu, menyiapkan akomodasi, menyiapkan segala kebutuhan dakwahnya di sana. Ustadznya tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana, kemana saja harus pergi. Enggak, harus ada yang mendampingi. Ini jenis yang kedua. Ayyuqima lidirasati ahwalil kafirin wa ta'aruf ala ma hum alaihi min fasadil aqidah wa butlanit ta'abud wa inhilal akhlaq wa fawdawiyatus suluk liyuhadhdhira an-nas min al-ightirar bihim wa yubayyinu lil mu'jibina bihim haqiqata halihim wa hadhihi al-iqamah naw' min al-jihadi aidan. Kedua, tinggal di negeri kafir untuk mempelajari kehidupan, kebiasaan, peradaban orang kafir berupa keyakinan mereka yang batil, yang rusak, cara sistem peribadatan mereka yang menyimpang, yang mengandung unsur syirik dan kufur karena bukan menyembahnya kepada Allah, tapi kepada makhluk yang hina. Kadang kepada patung berupa batu, patung dari batu berupa patung, kadang patung yang terbuat dari kayu, kadang hanya tugu yang dianggap memiliki historis yang sangat lama, ribuan tahun yang lalu, dan dianggap bertuah. Benar-benar mati yang mereka sembah. Atau makhluk hidup yang imajiner, yang hanya ada di dalam hayalan mereka, seperti dewa-dewi yang mereka sembah. Mereka meyakini adanya beberapa dewa dan dewi. Kadang mereka menyatakan oh my God, kadang-kadang oh my goodness, kadang-kadang oh my ghost. Itu pengakuan mereka yang spontan. Nggak ada dewa, nggak ada dewi. Hayalan mereka saja. Itu yang mereka ibadati, itu yang mereka sembah. Dipelajari keyakinan orang kafir yang syirik kufur. Dipelajari peradaban kebiasaan mereka yang buruk. Akhlak mereka yang bejat. Konsep hidup mereka yang seperti binatang. Untuk mengingatkan manusia agar tidak tertipu dengan mereka. Menjelaskan kepada orang-orang yang takjub kepada kemajuan peradaban dan teknologi mereka. Dijelaskan tentang hakikat keburukan mereka. Orang-orang kafir mah di Eropa, di Amerika disiplin, gak mau melanggar kepada aturan lalu lintas, pajak, iuran, segala macam, disiplin. Lalu dipuji. Padahal disiplinnya bukan karena karakter, tapi karena takut kena denda. Dendanya gede melanggar aturan lalu lintas di sana. Ada letter S yang dicoret terus stop di sana, dendanya gede. Gak perlu ada polisi, ada kamera, jepret. Udah datang, tagihan yang langsung dipotong dari kartu kredit mereka. Setiap mereka punya kartu kredit, diwajibkan. Gak bisa
menolak, nggak bisa berargumentasi, buktinya ada sudah. Nggak perlu ada polisi, waktu aman, lalu parkir, nggak bisa, nggak akan ada polisi yang ngajugrug di sana. Tapi kamera di mana-mana. Karena takut, mereka taat. Bukan karena karakter mereka yang memang pada asalnya taat, enggak, karena takut aja. Tegas aturan ditegakkan di sana, makanya pada takut. Bukan karena baiknya karakter mereka, tapi karena takutnya aja. Kena denda, kalau nggak ada denda mah nggak akan takut melanggar. Dijelaskan. Maka tinggal di negeri kafir untuk membongkar kebobrokan mereka, penyimpangan mereka, kerusakan mereka, untuk dijelaskan kepada manusia agar manusia tidak takjub kepada mereka, agar manusia tidak tertipu oleh mereka. Maka tinggal di negeri kafir untuk maksud seperti ini, termasuk juga salah satu di antara jenis jihad. Karena untuk mengingatkan manusia dari kekufuran, dari syirik, dari kebejatan yang selama ini samar dalam pandangan manusia yang awam. Karena rusaknya i'tikad dan keyakinan agama yang kafir menunjukkan benarnya Islam. Sebagaimana sebuah peribahasa mengatakan. Ini peribahasa dalam bahasa Arab. Bukan ayat, bukan hadis. Peribahasa ini menyatakan wabididdiha tatabayyanul asya. Dengan menjelaskan hal yang sebaliknya, maka jelaslah segala sesuatu. Dengan menjelaskan kebobrokan ajaran yang kafir, maka menjadi teranglah kebenaran dari Islam. Jadi itu jenis yang kedua. Akan tetapi, ada akan tetapinya. Dengan syarat bahwa menyebarkan kebobrokan ajaran agama kafir ini tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, dengan cara nanti orang kafir membalas dengan hal yang sama. Dipelajari oleh mereka Islam, dikorek-korek kesalahan dan kekurangannya. Islam nggak ada kesalahan, Islam nggak ada kekurangan, Islam nggak ada penyimpangannya. Tapi menurut sudut pandang mereka yang picik dan sentimen, menjadi sesuatu yang kurang, menjadi sesuatu yang keliru. Bolehnya para laki-laki menikah sampai 4 diusung oleh mereka. Tidak samanya pembagian waris antara laki dan perempuan, di war airku mereka, gitu ya. Kewajiban para wanita menutup aurat dalam pandangan orang kafir dianggap sebagai sebuah kejumudan dalam berperilaku, pembelengguan terhadap hak-hak perempuan yang bertolak belakang dengan konsep gender dalam pandangan mereka, kesetaraan gender dalam prinsip hidup mereka. Itu menurut sudut pandangan orang kafir yang sentimen ke dalam Islam, itu sebuah kesalahan. Dan seterusnya. Maka apabila berakibat demikian, maka tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim surah Al-An'am 108. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan kalian mencela berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Akibatnya nanti mereka mencela Allah. Sebagai ungkapan permusuhan mereka tanpa ilmu. Kita cela berhala mereka itu hina. Benda mati, gak bisa apa-apa kok disembah-sembah. Mereka balik.
menyembah Allah yang mencela Allah yang kita sembah. Maka jangan mencela berhala-berhala mereka. Bukan karena tidak tercelanya berhala tersebut. Berhala itu tercela. Tapi karena apa? Karena efeknya buruk bagi sesembahan kita. Nanti Allah yang kita sembah mereka cela. Jangan mencela tokoh-tokoh mereka. Karena akibatnya tokoh-tokoh dari kaum muslimin akan dicela. Dicelalah para ulama kita, dicelalah para sahabat Nabi, dicelalah para nabi kita, dan seterusnya. Jangan cela kitab-kitab mereka. Nanti akibatnya mereka mencela kitab Al-Quran yang kita yakini kebenaran. Berdasarkan hal itulah maka jenis yang kedua ini termasuk juga jihad, yaitu tinggal di negeri kafir dalam rangka mempelajari kerusakan akidah, akhlak, dan pola hidup orang-orang kafir untuk dijelaskan kepada manusia agar manusia tidak tertipu. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, tinggal di negeri kafir untuk melaksanakan keperluan negeri Islam, mengatur, memanage segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara negeri Islam dengan negeri kafir, seperti adanya kantor kedutaan besar. Para karyawannya dari mulai dubesnya, wakilnya, para staf, para diplomatnya, dan lokal staf. Karyawan-karyawannya di sana. Ada atase pendidikan, atase kebudayaan, ada atase agama, ada atase militernya. Beberapa atase yang dibutuhkan. Untuk apa? Mengurus kebutuhan warga negara kaum muslimin yang ada di sana. Mungkin ada studentnya. Ada para pelajar dari negeri kita yang belajar di negeri kafir. Dibantu mereka administrasinya, dokumentasinya, dan segala permasalahan yang mereka temui di sana. Mengawasinya, membinanya, mendidiknya, terutama menjaga agama mereka. Baik yang berkaitan dengan kebutuhan agamanya, atas agama. Mungkin ada yang mau umroh, ada yang mau haji dari negara tersebut, diurus oleh atas agama. Yang ada di kedutaan besar di kita di sana. Yang ada urusan dengan sekolahnya, ada atas pendidikannya. Yang berurusan dengan masalah pengembangan budaya, ada atas budayanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka boleh bagi para diplomat untuk tinggal di negeri kafir untuk kepentingan tersebut. Para pendengar sekalian, kita break dulu untuk menayangkan jeda. Seusai jeda kita langsung masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kita kembali kepada kajian pembahasan kitab Ushul Tsalatsa yang pagi hari ini membahas tentang tinggal di negeri kafir. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dudung. Ada mang. Alhamdulillah, seorang Pak Dudung. Sami-sami Ustaz. Punten Ustaz pada Tumaros. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung. Oh, nanging keluar singkatnya mau Ustaz ya. Iya. Bagaimana hukumnya kalau sholat sunat syukur wudu terhalang oleh sholat lain karena mengejar sholat berjamaah? Apakah sabadanya masih dapat dilaksanakan atau gugur, tidak perlu lagi dikerjakan?
Iya. Benar Ustaz, biasa kasih mak Ustaz. Iya. Iya. Natur sewenang Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dudung di Cibeber Cimahi, barakallahu fiik. Selamat Pak Dudung. Tidak keburu terputus. Sudah disetting 20 detik. Sebelum 20 detik sudah selesai pertanyaan. Alhamdulillah. Salat syukur wudu sunnah. Bagi orang yang selalu melaksanakan syukur wudu, dia akan memperoleh pahala yang besar. Salah satu penyebab Bilal bin Rabah radhiyallahu an masuk ke dalam surga adalah itu. Kata Nabi SAW, aku mendengar langkah-langkahmu di surga, wahai Bilal. Apa yang engkau lakukan? Kata Bilal, tidak ada. Kecuali setiap kali aku batal, aku wudu, dan setiap kali aku wudu, aku sholat. Sholat syukur wudu. Salah satu penyebab masuknya orang ke dalam surga adalah memelihara sholat syukur wudu ini. Selain yang fardu duluan. Jangan sampai kata hadis juga. Syukur wudu, ya syukur wudu yang wajibnya diabaikan, ya dosa besar dia. Kalau umpamanya suatu saat ada uzur, setelah wudu dia tidak sempat untuk menunaikan salat syukur wudu. Berangkat lalu ke masjid, begitu di masjid qamat. Dia tidak memungkinkan syukur wudu di rumah. Di rumah nanti telat berjamaah. Maka ya nggak apa-apa kalau ada uzur seperti itu dan dia biasa melakukan sholat syukur wudu, insya Allah pahalanya tetap dapat. Adapun boleh nggak syukur wudu setelah sholat fardu, umpamanya zuhur nih, adzan zuhur, kita adzan zuhur wudu, terus mau sholat syukur wudu, pas ke masjid sudah keburu qomat. Akhirnya sholat fardu. Setelah itu wirid, selesai wirid lalu sholat sunnah ba'diyah. Boleh nggak setelahnya syukur wudu? Ya itu mungkin namanya sholat mutlak. Jadi umpah kita memiliki wudu nih. Sekitar jam 9-an, duha sudah tadi. Mau sholat. Dan kita masih memiliki wudu, silakan sholat. Namanya sholat mutlak. Selama sholat mutlak ini dilakukan bukan di waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang ba'da subuh. Sampai matahari terbit, pas matahari terbit, pas matahari di tengah-tengah, pas matahari tertenggelam. Ba'da asar, itu waktu-waktu yang terlarang untuk sholat mutlak. Adapun di luar itu boleh. Umpamanya ba'da zuhur nih. Setelah beres sholat ba'diyah gitu ya. Makan siang, setelah makan siang nganggur, gak ada kerjaan, gak ada kegiatan. Ingin sholat, silakan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Gak perlu wudu dulu? Ya kalau batal mah wajib wudu. Kalau belum batal tadi masih punya wudu, silakan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Dan itu sholat pada waktu yang tidak terlarang, boleh. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 86862637. Atau melalui pesan singkat di nomor 081122271476. Baik, sudah ada penelpon kembali. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustadz, saya mau bertanya. Si Pulan itu punya kawan banyak di perusahaan. Kawan buaya? Si Pulan. Oh banyak. Si Pulan punya kawan atau teman banyak yang kerja di perusahaan, ditugaskan dari perusahaan itu ke negeri kafir untuk belajar.
Tapi setelah pada waktunya dia tidak kembali dan dari perusahaan dibiarkan aja, itu bagaimana hukumnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karyawan ditugaskan ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan beberapa bulan, pelatihan, atau mungkin disekolahkan. Setelah beres sekolah, dia nggak kembali ke negaranya. Hukumnya gimana? Ya, kalau maksud gimananya itu menurut syariat Islam, tergantung apa alasan dia. Alasannya apa? Kalau alasannya karena melanggar kontrak perjanjian, maka dia dosa. Walaupun dengan orang kafir, umpamanya pemilik perusahaan tempat dia bekerja orang kafir, dia lalu ditugaskan nanti setelah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri sekian bulan. Setelah itu dia harus kembali dan mempraktekkan, menerapkan hasil pelatihannya di perusahaannya untuk kepentingan perusahaan. Itu kontrak kerjanya. Ternyata setelah selesai pelatihan, dia di sana ditawari perusahaan lain dengan gaji yang lebih besar. Dibatalkanlah kontrak dia dengan perusahaan awal tempat dia bekerja pertama kali. Maka nggak boleh melanggar perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim, an-nasu ala syurutihim. Jadi manusia itu harus komitmen dengan perjanjian yang dibikin dengan sesama manusia. Tidak boleh melanggar secara sepihak perjanjian tersebut karena merugikan. Perusahaan pertama yang menugaskan dia jelas rugi. Sudah membiayai dan peroleh ilmu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan dia. Terus setelah ilmu didapat malah dijual ke perusahaan lain. Khianat orang tersebut. Maka tidak boleh, walaupun dia menempuh prosedur dokumentasi keimigrasian yang biasa, umpama dia mengurus visanya, mengurus izin kerjanya dan seterusnya secara hukum positif legal, boleh diizinkan, izin tinggalnya ada, visa kerja di negeri tersebut juga ada, paspor tentu saja ada. Boleh secara aturan kenegaraan di negeri kita. Tapi dia melanggar konsensus atau melanggar kesepakatan antara dia dengan perusahaannya. Nah, boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud innal ahda kana mas'ula. Hai orang-orang beriman, tepati janjimu karena janji itu kelak akan ditanya. Jadi kalau demikian maka tidak boleh. Nah, sekarang kalau umpamanya tidak kembali itu maksudnya karena memang ditugaskan oleh perusahaan. Perusahaan itu umpamanya punya cabang di luar negeri dan di negeri kafir. Lalu orang tadi setelah ditugaskan mengikuti pelatihan pendidikan lalu ditugaskan di negeri tersebut. Baik di cabang perusahaan itu atau di perusahaan lain sebagai perusahaan itu vendor atau relasi. Ya boleh kalau begitu karena tidak ada yang dilanggar. Selama syarat-syarat untuk tinggal di negeri kafir tadi yang diterangkan tadi terpenuhi maka boleh. Jadi intinya ada nggak hak yang dilanggar dari hak orang lain? Ada nggak orang atau pihak lain yang dirugikan dengan dia tinggal di luar negeri atau tidak? Dilihat dari sisi itu. Kalau ada pelanggaran hak, kezaliman kepada pihak lain maka tidak boleh. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada kezaliman dan dia memenuhi persyaratan yang tadi diterangkan untuk menetap di negeri kafir, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz.
dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, para pelajar atau mahasiswi pergi belajar ke luar negeri untuk menimba ilmu di negeri Islam, misal Mesir, Turki, dan lain-lain tanpa mahram. Apakah berdosa para mahasiswi ini pergi ke negeri Muslim untuk menimba ilmu agama? Terus kalau Allah menghendaki meninggal di sana, bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran atas jawabannya. Iya, afwan. Wanita tidak boleh safar sendirian tanpa mahram, sekalipun untuk belajar agama. Rasul SAW bersabda, la tahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Tidak halal maksudnya haram. Haram itu kalau dilanggar ya berdosa. Walaupun itu untuk kepentingan yang disyariatkan, seperti umpamanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu disyariatkan? Iya. Apalagi ilmu yang dituntut itu ada di negeri kita. Apalagi umpamanya ke negeri Mesir atau Turki yang di sana ilmu-ilmu Islam itu tidak menjadi rekomendasi untuk dipelajari. Agak mending umpamanya ke Mekah, ke Madinah, ke Riyadh seperti itu, ke Qasim, Unaiza atau yang seperti itu. Di sana akidahnya, manhajnya lurus, ya. Nah, walaupun demikian maka tidak boleh safar sendirian, tidak halal bagi dia. Jadi selama dia safar dan tinggal di sana dia maksiat. Selama itu dosa, iya dosa. Terkena dengan hadis la tahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, haram. Kalau dilanggar dosa. Dan kalau dia mati dalam keadaan demikian, dia mati dalam keadaan bermaksiat. Bagaimana solusinya? Solusinya ya cari ilmu syar'i yang tidak mengharuskan safar bagi seorang wanita, atau cari jodohnya dulu, nikah dengan orang yang sama-sama ada di negeri tersebut, lalu berangkat bareng di sana dengan suaminya, ya dengan itu, dengan mahramnya, ya boleh menjadi ibadah. Adapun kalau umpamanya safar tanpa mahram, sekalipun untuk kepentingan menuntut ilmu, bahkan sebagian ulama untuk kepentingan haji dan umrah tapi tanpa mahram, sebagian mereka tidak membolehkan. Jadi kalau mati dalam keadaan demikian berarti mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kembali dibacakan melalui pesan singkat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara kita berdakwah kepada saudara atau teman yang orang tuanya dulu tinggal lama di negeri kafir dan sempat hijrah ke negeri muslim, lalu malah keluarga berantakan, cerai, dan memutuskan hijrah ke Pulau Dewata karena berpikir itu lebih baik ketimbang harus kembali tinggal di Paris. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Sikap kita ke orang tua yang pernah tinggal di negeri kafir lalu kembali dan lebih memilih tinggal di Bali gitu ya daripada di luar negeri. Maksud sikap kita sebagai teman dari orang tersebut, dari orang yang orang tuanya kayak gitu, ya udah biarkan aja, itu bukan urusan kita. Kecuali kalau itu adalah orang tua kita. Orang tua kita yang seperti itu tinggal di negeri kafir. Lalu rusaklah rumah tangganya. Kembali ke Indonesia. Dia lebih memilih daripada kembali ke negeri kafir lalu ke Bali. Bukan di sebuah lingkungan dan komunitas yang mayoritas Muslim. Tapi yang mayoritas Hindu atau agama lain. Kalau itu orang tua kita, ya nasihati. Tinggal di negeri kafir asal terpenuhi syaratnya yang tadi nggak apa-apa. Kalau nggak terpenuhi syarat, nah itu akibatnya tuh.
berantakan, orangnya berantakan, akidahnya, akhlaknya, rumah tangganya berantakan. Betapa banyaknya orang yang tadinya akhwat berjilbab besar, giroh Islamnya tinggi, tergabung ke dalam harokah Islamiyah yang mau menegakkan syariat Islam di Indonesia. Lalu dia dapat beasiswa untuk belajar di negeri kafir sendirian, padahal sudah bersuami, sudah beranak. Suaminya nggak berdaya, ini kekeh petekeh berangkat, berubah, rumah tangganya hancur. Pulang ke Indonesia dalam kondisi yang jauh berbeda. Tadinya jilbab besar, sekarang jadi jilbab gaul, lama-lama dibuka, nikah sama orang sana. Wallahu alam agamanya apa sekarang. Nggak peduli kepada suami dan anak. Cerai dengan suaminya, mengabaikan anak-anaknya, nggak peduli lagi. Agamanya dijual untuk kesenangan dunia yang semu. Hancur sudah. Nah sekarang kalau umpamanya orang tua demikian, ya nasihati. Dakwahi semampu yang kita bisa. Kalau itu orang tua dari teman kita, ya udah bukan urusan kita. Kita sendiri masih banyak urusan keluarga kita, urusan pribadi kita, urusan orang tua kita, urusan ngaji kita, urus itu aja, jangan ngurus mikirkan orang lain. Kecuali sekali lagi kalau itu adalah orang tua kita sendiri atau bahkan kita sendiri. Yang jelas menasihati agar orang tersebut mulailah belajar Islam, mulailah mencurahkan perhatiannya kepada agama ini. Sebab tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang akan kita bawa ke sana? Dunia yang semua ini akan kita tinggalkan. Yang dibawa dari dunia ini ke akhirat nanti tinggal tanggung jawabnya. Pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan tentang dunia yang pernah kita jalani ini, itu saja. Jadi demikian, nggak perlu ikut campur kepada urusan orang ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Datang dari Bapak Ibrahim di Pangkal Pinang, pendengar Radio Amuba. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, mau bertanya tentang pernyataan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apakah ini benar Ustaznya? Pak Ibrahim di Pangkal Pinang. Ya, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Ini bukan ayat dan bukan hadis. Mungkin peribahasa, mungkin. Tapi sering orang menganggap itu hadis. Padahal bukan. Terlepas isinya benar atau salah, baik atau buruk. Yang jelas jangan diaku-aku. Jangan diklaim bahwa ini hadis Nabi SAW. Karena betapa banyaknya orang yang menyatakan, Nabi aja menyatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dia bukan isi dari pernyataannya itu yang jadi masalah, tapi berdusta atas nama Nabi SAW. Itu yang paling berbahaya. Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap untuk menempati tempat di dalam neraka. La taksibu alayya fa innal kadhiba alayya laisa kal kadhibi ala ahadikum. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun. Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, dia akan menempati tempat di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Terlepas isinya baik atau buruk, benar atau salah, walaupun baik, walaupun isinya benar, jangan diakui itu sebagai hadis Nabi alaihissalam. Yang seperti banyak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahat. Isinya mungkin bagus, ya mungkin bagus, tapi itu bukan hadis Nabi SAW.
Itu bukan perkataan Nabi SAW, tapi itu mungkin peribahasa. Terlepas dari isinya benar ataupun salah. Ini yang pertama. Kedua, utlubul ilma walau bisin, bisa benar bisa salah isinya. Bisa benar kalau memang realitanya dalam suatu masa mungkin saja terjadi, mungkin terjadi. Para ulama ngumpul di Cina, entah karena alasan apa. Ngumpulnya itu umpamanya di sana itu tinggal sampai meninggalnya mereka. Di sana ada Jamiah Islamiyah, ada Universitas Islam. Para ulama yang ngumpul di sana. Terus yang di Timur Tengah sudah tidak ada umpamanya. Ada tapi kualitasnya di bawah ulama-ulama yang tinggal di negeri Cina. Boleh. Utlubul ilma walau bisin. Silakan tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Selama di sana ada ilmu syar'i yang bisa kita ambil. Kalau suatu saat realitanya begitu mungkin. Tapi kalau secara umum ilmu apa yang bisa diambil dari negeri Cina tentang ilmu agama ini? Adapun kalau ilmu yang diambil dari negeri Cina itu ilmu dunia, mungkin ilmu pengobatannya, mungkin ilmu apanya lagi yang beken dari sana tuh bela dirinya ya, kungfunya gitu. Yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Padahal ada padahalnya, bela diri Timur Tengah itu tidak kalah loh. Coba kejuaraan umpamanya level dunia. Yang menjadi juara yang berlatar belakang apa? Rata-rata gulat. Gulat mah ditangkap, diangkat, dibanting, dikunci. Coba kalau sudah ditangkap tadi apa begini teh dipeluk, nggak bisa mukul, nggak bisa nendang, 1.000.000 jurus sambar geledek juga nggak akan ada gunanya kalau sudah ditangkap begini, ditangkap, diangkat, dibebetkan, di take down gitu, dikunci, sudah nyerah. Tapi ada kalanya kelincahannya dibutuhkan dalam bergerak di medan jihad mungkin. Nah kalau ilmu tersebut ya yang seperti itu, maka itu tidak wajib hukumnya. Kalau toh sunnah, ilmu seperti itu ada selain di negeri Cina. Jadi kalau kondisinya seperti sekarang normal, para ulama tidak ada di negeri Cina. Ilmu tentang agama tidak ada di negeri Cina. Ada juga ilmu-ilmu umum, pengobatan atau yang lain-lainnya. Ilmu seperti itu masih bisa dipelajari di negeri-negeri yang lainnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut kajian kitab ini di hari Senin yang akan datang. Nanti kita akan jumpa lagi jam 8 membahas kitab Ad-Da'wa Dawa ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.